berserahlah kepada pribadi. Jangan-jangan lupa, gitu kan? Elemennya dua apa tadi? Tergantung bapaknya pun milihnya. Mandiri. Mandiri itu apa? Mengetahui tentang integritas. Kemudian apa? Mengetahui tentang potensi nanti bisa dilihat. Untuk memperkuat sumber daya manusia guru dalam menghadapi perubahan kurikulum era Merdeka Belajar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS tingkat SMK di Kota Batam mengadakan pelatihan implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Kegiatan pelatihan tersebut digelar di ruang pertemuan SMK Muhammadiyah Batam dengan menghadirkan narasumber tim pengembang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diikuti perwakilan guru dari masing-masing SMK baik negeri maupun swasta. Kegiatan pelatihan yang digelar selama 1 hari ini mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore yang dibuka langsung Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam Distrik Provinsi Kepri Nur Muhammad dan Ketua MKKS SMK Kota Batam Deden Sirajudin dengan permateri berupa budaya kerja, pembuatan modul pembelajaran, menyusun standar pendidikan nasional, dan ditutup dengan materi perencanaan berbasis data menghadirkan wakil kurikulum dari SMK Pusat Keunggulan. Di sela-sela kegiatan pelatihan, narasumber dari tim pengembangan proyek pelajar Pancasila Untung Supriyadi mengatakan bahwa kurikulum mereka ini berbeda dengan kurikulum 2013 yang lebih menekankan kepada karakter dan kompetensi. Pada kurikulum mereka itu, anak didik, kata dia, tidak lagi dibebani konten akan tetapi lebih fokus kepada kompetensi dan penguasaan soft skill yang lebih bermanfaat bagi anak didik itu sendiri setelah lulus nanti. Kita belajar Pancasila. Maka dari itu, dalam kurikulum mereka ini, kata Untung lagi, guru harus merubah mindset mengajar dan lepas dari zona administratif ke zona aplikatif, serta harus terbiasa dengan pemecahan masalah, tidak lagi mengajar lewat textbook. Diakui Untung, sejauh ini kasus dihadapi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka tersebut masih kurangnya pemahaman guru akan maksud dan tujuan dari kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolahnya tersebut. Hal ini ia maklumi karena merupakan hal yang baru serta pembelajaran itu membutuhkan sebuah proses tidak langsung instan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya perbedaan yang pertama 13 dan Merdeka. Yang pertama adalah di kurikulum Merdeka itu kita lebih menekankan kepada karakter dan kompetensi. Di mana pembelajaran di kurikulum Merdeka itu tidak lagi anak akan dibebani dengan materi yang banyak, tetapi yang pertama fokus kita adalah satu, kita fokus kepada bukan lagi ke konten, tapi kepada kompetensi. Yang penting anak itu menguasai kompetensi. Kontennya, ayo, tidak harus anak itu menguasai banyak konten. Kenapa? Karena konten yang kita pelajari sekarang itu belum tentu ketika anak lulus itu bisa dipakai. Jadi berapa persen Pak persentasenya untuk antar konten dengan praktis? Ya kalau kita lihat, kalau bisa kompetensinya itu yang banyak. Konten itu hanya sebagai ini aja. Ya. Kenapa? Kalau kita berfokus kepada konten, nanti ketika anak itu lulus tidak dipakai. Cuma kita berapa saja, kita lihat saja Pak. Kita mengajari anak capek-capek sekarang, kendaraan karburasi, kendaraan bagaimana anak itu
kemudian menggunakan kendaraan injeksi. Siapa tahu tahun 2030 besok itu sudah pakai listrik semua. Betul betul. Tapi kan yang penting bukan pada kontennya itu, tapi bagaimana penguasaan soft skill. Soft skill yang kita kembangkan. Kalau anak itu sudah bisa menguasai soft skill, gitu, dia mau hidup di dalam masa apa, sesulit apapun bisa. Apa itu? Bagaimana kemampuan untuk memecahkan masalah, bagaimana problem solving itu penting, gitu. Kemudian critical thinking, bagaimana dia kreativitas, dan yang paling penting adalah bagaimana dia itu kolaborasi. Ketika kita pembelajarannya fokus kepada konten terus, maka yang terjadi siswa itu hanya menghafal. Nah, kalau untuk guru sendiri Pak, untuk pemahaman dengan kurikulum Merdeka ini, kayak kemarin K13 kan cukup lama ya adaptasinya. Merdeka Belajar itu berapa bulan sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat kurikulum 13 dan Merdeka itu tidak bisa dibandingkan. Karena pada hakikatnya kurikulum Merdeka itu melanjutkan dari kurikulum 13. Ya, hanya melanjutkan saja, penyempurnaan. Yang paling penting di sini kita guru ini harus mulai keluar dari zona di mana zona administratif menjadi zona aplikatif. Yang pertama, yang kedua, guru kita itu harus terbiasa dengan bagaimana pemecahan masalah. Jangan textbook aja Pak ya. Jangan textbook. Anak-anak kita gitu kan, bukan lagi anak-anak yang kosong loh Pak. Iya, betul. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang sekarang sudah banyak sekali pengetahuannya. Bahkan mohon maaf, tanda kutip, kadang guru kalah dengan pengetahuan. Berarti perubahan mindset mereka guru sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi kurikulum itu yang paling penting adalah perubahan mindset. Mindset bagaimana kita mengajari. Saya tadi di atas berbicara bagaimana kita merubah mindset kita, termasuk menjadikan sekarang sebenarnya ujian itu untuk belajar atau kita itu belajar untuk ujian gitu. Ya, kalau tadi Pak waktu acara apa sih yang dilontarkan oleh guru, keluhan-keluhan mungkin yang dihadapi oleh guru? Ini kan Merdeka Belajar udah mulai diterapkan tahun baru ini ya. Udah hampir 1 semester gitu. Yang dikeluhkan apa? Biasa. Ya biasa. Kalau yang dikeluhkan yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang maksud dari kurikulum. Tapi nggak apa-apa menurut saya, proses pembelajaran itu adalah proses. Tidak kemudian itu harus sebuah instan harus bisa. Jadi pendidikan itu kan proses, bukan instan, dan orientasinya bukan pada nilai yang cepat untuk ditangkap, tetapi bagaimana proses untuk mencapai ke arah itu. Sebenarnya Pak, endingnya seperti apa sih yang diharapkan pemerintah untuk Merdeka Belajar ini? Kalau dulu kan lebih kepada knowledge ya, K13. Kalau ini Merdeka Belajar apa? Yang diharapkan adalah bagaimana soft skill kita itu kuat. Soft skillnya. Dan kemudian yang diharapkan itu adalah karakter dari 6 dimensi pelajar Pancasila itu tercapai. Profil pelajar Pancasila. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau menjadi pembelajar sepanjang hayat, dia akan menguasai dunia. Kalau kita nggak mau belajar, dianggap sudah cukup, ya udah selesai. Sementara Ketua MKKS SMK Kota Batam Deden Sirajudin mengatakan pelatihan ini diikuti sekitar 75 SMK, baik negeri maupun swasta, dan tidak hanya satu guru saja yang disertakan sekolah dalam pelatihan tersebut. Ia merasa bersyukur respon sekolah cukup luar biasa mengikuti pelatihan ini karena cukup bermanfaat untuk penguatan skill guru dalam implementasi kurikulum Merdeka diterapkan di sekolahnya. Era kita menanti berseri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MKKS menggelar kegiatan untuk pelatihan Merdeka Belajar bagi guru-guru Pak ya. Diikuti berapa ini Pak? Peserta Pak? Insya Allah kalaupun juga jumlahnya secara keseluruhan, jumlah SMK di Batam ini baik negeri dan swasta itu ada sekitar 75 SMK. Walaupun mungkin secara totalitas yang mengikuti kegiatan ini kami akan cek betul nanti di lapangan, karena memang mungkin belum disampaikan secara detail untuk jumlah tersebut. Namun demikian kalau kami lihat
ternyata di lapangan itu tidak hanya satu SMK itu mengirimkan satu saja, ada juga yang 2 dan bahkan 3. Memanfaatkan Pak ya. Artinya memanfaatkan, betul. Ada 13. Ada 13 itu artinya Banyak apa? juga. Antusias dan animonya cukup luar biasa, Pak Armen. Ya. Sebenarnya ini inisiatif siapa sih Pak? Jadi ini adalah inisiatif MKKS, yang memang dikolaborasikan dengan SMKPK. Dan kebetulan beliau ini adalah ketua satu panitia. bidang diklat MKKS Kota Batam. Iya. Jadi memang kami lebih mengedepankan kepada sebuah program. Kemarin bulan apa saya lupa lagi, kita melaksanakan kegiatan diklat kesiswaan. Kemudian ini di bulan September, Oktober awal, September ya, sekarang tanggal 26, kita diklat untuk kegiatan lebih kepada kurikulum. Ya, karena memang secara katakanlah mungkin komprehensif generalnya sekolah-sekolah yang swasta saya pikir belum juga mampu ataupun juga belum mempelajari tentang masalah itu. Sehingga tadi saya sampaikan dalam sambutan itu, memang kami punya tanggung jawab MKKS ini untuk bisa menyelaraskan semua SMK yang ada di Kota Batam, baik negeri dan swasta, ataupun juga SMK PK dan non-PK, biar mereka pun juga mengetahui persis secara detail tentang bagaimana kurikulum IKM ini. Kalau Implementasi progres ini kurikulum Pak, apa aja sih yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan? yang Untuk telah MKKS? dilakukan, yaitu tadi pertama di MKKS Kota Batam ini, kami secara data memang kami mendata, bahkan kami memang turba ya, turun ke bawah, di mana SMK yang mungkin barangkali ya kadang-kadang kan tidak sama, ada yang jumlahnya siswanya banyak, contoh Muhammadiyah misalnya. Amin. Kemudian Darussalam juga, tetapi masih ada Pak Armen sekolah-sekolah yang notabene dari segi bangunan memang masih memprihatinkan, siswanya pun juga sangatlah minim. Nah, itu yang kami lakukan sebuah katakanlah pembinaan ya, baik pembinaan secara moral ya, yang kami dukung secara moral, ataupun juga yang kami sampaikan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dan selanjutnya selain daripada itu yang memang kami lakukan program, karena kami dari bulan Januari kemarin baru terpilih, ini baru mau 1 tahun, belum 1 tahun, tapi kalaupun juga kegiatan cukup ya, mungkin Sekum nanti bisa menambahkan, cukup banyak juga yang kami lakukan sebagai progres dari kegiatan dan juga pengurus sekarang ini yang kami lakukan. Yang sebelumnya cukup bagus, kami melanjutkan saja dari apa yang sudah dilakukan oleh pengurus lama, sehingga kami tinggal melanjutkan saja. Namun demikian tetap kami punya target, kami punya ekspektasi, keinginan yang ya tentunya juga lebih baik gitu ya. Artinya untuk kurikulum sudah kami laksanakan hari ini, walaupun memang ada kolaborasi dengan SMKPK Muhammadiyah. Kemudian nanti akan ada juga untuk humas dan industri ya, dalam waktu dekat ya. Kebetulan beliau yang membidangi itu adalah Pak Dr. Desrepio ya, beliau kepala SMK 3 yang beliau juga akan menggelar kegiatan, baik bentuknya mungkin semacam pameran ya, pameran ataupun juga gebiar SMK lah yang lebih wahnya lagi. Cuman memang sudah kami rencanakan antara bulan Desember dan Februari yang akan datang. Artinya secara program ini kami sampaikan kepada teman-teman kepala-kepala SMK, memang betul-betul SMK harus lebih memasyarakat dan dimasyarakatkan, lebih dipublish dan lebih dipromosikan gitu tentang eksistensinya, baik kemampuan anak-anak ataupun juga dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk hari ini tentunya juga yang saya lebih memberikan katakanlah mungkin kepercayaan, kapasitasnya adalah ketua bidang 1, ketua 1 bidang diklat dan kurikulum. Pamukti. Memang saya sampaikan beliau jadi ketua panitia. Jadi beliau jadi ketua panitia dan memang beliau sudah merencanakan setelah kita melaksanakan rapat kerja kemarin itu, saya bilang mana yang diprioritaskan dulu supaya arah MKKS ini jelas ya, sehingga ada output yang mungkin barangkali bisa dihasilkan dari kepengurusan ini, dan pada akhirnya ya tentu kita tidaklah menjadi sebuah organisasi yang cuma nama doang, tetapi ada sesuatu yang dilakukan begitu. Action ya, Pak, ya? Ada actionnya. Mungkin Pak, harapan kepada khususnya pemerintah ya dalam mendukung organisasi MKKS ini apa?
Yang selama ini mungkin belum terwujud lah. Nah betul, tentunya juga dalam kaitannya di kami, karena kami itu kan katakanlah kolaborasi antara swasta dan negeri. Jadi ketika kami berbicara MKKS, di situ ada swasta dan di situ juga ada negeri. Dan kami juga tidak membeda-bedakan mana swasta dan mana negeri. Dalam hal ini tentu kami harapan kepada pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di MKKS Kota Batam, selain daripada support moral, memang kami juga butuh material. Karena kalaupun juga mengharapkan dari iuran yang tidak terlalu besar setiap bulan dari masing-masing sekolah itu 125.000 ya. 125.000 itu kami olah dengan kegiatan rapat bulanan rutin yang kami lakukan sebagai bentuk evaluasi dan juga perencanaan kegiatan. Ada juga yang memang kegiatan-kegiatan yang bentuknya ya instan, ya mendadak-dadak, itu yang harus kami akomodir dan harus kami lakukan secara mendadak juga. Nah itulah uang yang mungkin kami kelola. Kegiatan cukup banyak gitu ya yang melakukan dana. Nah itu sehingga salah satunya ini Pak Armen, salah satunya kita ingin mengadakan yang lebih besar, tetapi itu tadi bahasa saya itu kemauan memang tidak terbatas, tetapi kemampuan terbatas. Namun demikian karena ketua satu ini sahabat saya Pak Haji Abdul Mufti, beliau sebagai SMKPK, sehingga kami sounding lah lobby beliau, kata beliau udah kita jadi masuk kepada SMK Imbas ya, begitu ya Pak Haji ya, pengimbasan, sehingga hal inilah kami manfaatkan ya, sehingga ada mungkin barangkali kontribusi dari sekolah untuk kegiatan ini. Ada juga yang memang difasilitasi oleh MKKS dan dari iuran. Tugas SMKPK Pak ya. Nah, betul. Sosialisasi. Nah, betul. Nah, SMKPK sebagai fasilitator, baik fasilitator mungkin tempatnya ataupun juga narasumbernya. Kami di sini cukup sangat terbantu banget. Karena kalaupun juga diperhitungkan memang tidak uang sedikit Pak Armen. Untuk kegiatan seperti ini tuh termasuk juga kemarin untuk kekiswaan juga cukup besar anggaran yang harus dikeluarkan. Tetapi kami semua pengurus ini sangat antusias, ingin ini terwujud, ingin ini terlaksana, ingin Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelatihan dan juga Ketua Bidang Diklat dan Kurikulum MKKS SMK Kota Batam Abdul Mukti berharap target kedepannya kemampuan SMK negeri dan swasta secara pelayanan kepada siswa bisa merata dan pendidikan yang dicapai sesuai dengan keinginan industri dengan memperluas link and match dan penyelarasan kurikulum. Maka dari itu, pola-pola diterapkan SMK Pusat Keunggulan yang dijalankan sekolahnya SMK Muhammadiyah Batam itu bisa ditiru sebagai imbasan sekolah lain sesuai implementasi dari kurikulum Merdeka dan SMK Pusat Keunggulan. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Terima kasih. Kalau target-target ke depan, saya ingin kemampuan sekolah-sekolah di SMK, baik sekolah itu sekolah negeri ataupun swasta, secara pelayanan terhadap siswa itu merata, bahwa kemampuan kita dimanapun sekolah itu berada, bahwa kemampuan yang diberikan atau pelayanan terhadap anak bangsa yang ada di Batam khususnya itu mempunyai pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan industri, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang diingini oleh pasar. Jadi anak-anak kita bisa terserap langsung. Kedepannya nanti ada penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum ini sangat penting, Pak. Dengan penyelarasan kurikulum tentu apa yang dimaui industri, apa yang dimaui perusahaan, apa yang dimaui pangsa pasar yang ada di Batam ini tentu sudah dimiliki kemampuannya, skillnya oleh siswa nanti ke depan. Jadi sekolah atau lembaga atau yayasan dalam menyelenggarakan sekolah tidak hanya berpaku pada kurikulum yang ada, tetapi harus ada pengembangan kurikulum yang luas. Minimal program-program PK bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang belum iya, PK gitu seperti yang disampaikan dalam implementasi kurikulum Merdeka, bahwa tujuannya adalah mereka punya skill yang memang sesuai dengan kebutuhan industri, walaupun tidak banyak tetapi mahir betul-betul. Betul-betul ya.
seperti bisa tercapai Pak ya. Iya, betul. Tercapai semuanya. Dalam artian kalau memang mereka mahirnya dalam bidang listrikan umpamanya, dia mahir betul dengan listrik itu dan menjadi tenaga ahli. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan MKKS dapat terlaksana dan SMK semakin bisa, semakin hebat ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.